Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jumu'ati ittihadan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib mengajak wabil khusus pada pribadi khatib sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tentunya takwa yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Karena dengan takwa itulah kita mendapat jaminan dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan takwa itulah semua problematika dalam kehidupan kita Allah akan carikan jalan keluarnya. Dan dengan takwa ini pula lah kita bisa bahagia hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita pandai bermuhasabah, pandai merefleksi diri kita tentang apa yang seharusnya kita cari di dunia ini. Banyak di antara manusia saat ini terjebak pada paradigma bahwasanya yang dicari di dunia ini adalah harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kehormatan, karena semua adalah tuntutan syahwat dunia. Namun sesungguhnya hadirin, yang perlu kita kejar di dunia ini adalah keberkahan, keberkahan hidup. Betapa banyak orang yang dikaruniai harta namun tidak mendapatkan keberkahan, justru menjadikan pemilik hartanya ini celaka. Hartanya digunakan untuk poya-poya dan juga digunakan sebagai sarana mengikuti syahwat belaka. Itu semua tanpa keberkahan. Jabatan hanya akan menjadikan beban yang sangat berat untuk dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Jabatan hanya menjadikan jalan untuk memuluskan tindakan korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Tanpa keberkahan itu semua, usia yang dimiliki hanya akan diisi dengan sesuatu yang sia-sia belaka. Waktunya habis hanya untuk bermain game, nonton acara yang tidak bermanfaat, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dan disibukkan dengan berbicara hal-hal yang sifatnya sia-sia tanpa mengandung manfaat apa-apa. Padahal sesungguhnya kematian sedang bersiap-siap menjemput dirinya. Jangan sampai orang seperti ini rugi dalam menghadapi kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa sumber keberkahan itu, sumber kebahagiaan itu letaknya ada di dalam Al-Quran. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan. Jangankan manusia, kertas saja yang nempel di Al-Quran, kertas saja yang ditulis dengan ayat-ayat Al-Quran, kayu saja yang ditulis di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh siapapun itu. Kalau menjadi kayu biasa orang berani injek, saudara. Tapi kalau sudah jadi kayu ada kaligrafi Qur'annya, orang tidak ada yang berani injek.
Kertas saja kalau koran orang berani buat saraf duduk, tapi kalau kertas itu ditulis ayat mushaf Al-Quran, maka orang nggak ada yang berani. Kenapa? Semua yang nempel di ayat-ayat Al-Quran, yang dekat, yang interaksi dengan Al-Quran, maka semuanya akan menjadi mulia. Hadirin rahimakumullah, maka sungguh benar firman Allah menyatakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan inilah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keberkahan, maka itulah, ikutilah petunjuknya agar kamu semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan membawa keberkahan. Apa itu keberkahan? Kita bertanya, apa sesungguhnya keberkahan itu? Maka hadirin, kata para ulama, keberkahan itu adalah ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan bagi kita. Hadirin, selain keberkahan, Al-Quran juga mengantarkan kepada manusia pada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain menghadirkan keberkahan, Al-Quran juga menjadikan para pencintanya, para pembacanya, mereka senantiasa yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran 30 juz, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, itu semua akan mendapatkan prediksi sebagai apa? Yaitu mendapatkan predikat sebagai orang yang mulia, sebagai orang yang menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, inna ahlina minan nas, inna ahlina minan nas, sesungguhnya inna lillah, sesungguhnya bagi Allah, ahlina minan nas, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Terkejut semua sahabat, Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Manhum ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Enak banget dia jadi keluarganya Allah, siapa itu ya Rasulullah? Kata Nabi mengatakan, qala, kata Nabi, hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu, dia adalah ahli Quran, keluarganya Allah, masuk kategori keluarganya Allah, dan orang-orang yang diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, hadis ini yang barusan saya baca itu menunjukkan betapa tingginya kedudukan dan kemuliaan orang-orang yang menjadikan dirinya menjadi ahli Quran, karena mereka disebut sebagai ahli Allah atau keluarganya Allah. Maka tentunya mereka lah para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah yang sangat dekat, sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang manusia ketika dia dekat dengan keluarganya, sama begitu juga ketika kita dekat dengan keluarga kita, dengan ayah dan ibu kita. Maka orang-orang yang ahli Quran sangat dekat dengan Allah, dia menjadi keluarganya Allah. Gelar ini merupakan bentuk pemuliaan, pengagungan Allah kepada siapapun yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Dia akan bergelar menjadi ahlullah, keluarganya Allah. Sungguh kemuliaan dan kehinaan umat ini tergantung kepada bagaimana atau sejauh mana kedekatan dan kecintaannya kepada Al-Quran. Jika seorang pribadi muslim dan kaum muslimin belum berada di posisi yang mulia, maka periksa saja, periksa kembali sejauh mana kedekatan dirinya dengan Al-Quran. Bukankah kata Nabi, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadau akharin, kata Nabi, sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum, suatu negeri, suatu bangsa dengan kitab Al-Quran ini,
dan Allah pun akan merendahkan suatu kaum, suatu bangsa dengan Al-Quran ini. Artinya ketika orang atau kaum itu dekat dengan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, seluruh umat Islam Indonesia mengamalkan Al-Quran, pasti Allah angkat derajat kaum ini. Begitu juga kalau umat Islam di dunia ini jauh dari Al-Quran, maka tunggu kehinaan dari Allah buat kaum muslimin. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran tidak hanya membawa pembacanya pada kemuliaan dunia, tapi Al-Quran juga akan mengantarkan kita pada posisi yang tinggi dan begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Abdullah bin Amr bin As pernah meriwayatkan sebuah hadis, kata Rasulullah begini, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada ahli-ahli Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata Nabi, bacalah, naiklah, tartilkanlah membaca dengan perlahan-lahan sebagaimana engkau mentartilkannya saat kau berada di dunia, karena kedudukanmu pada akhir ayat yang kau baca. Hadirin, artinya nanti kita akan didudukkan di tempat yang tinggi di akhirat kelak, di mana kita semakin banyak kita membaca Al-Quran, derajat kita akan semakin ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Al-Quran ini menjadi sebuah indikator atau menjadi tolak ukur apakah hati kita hidup atau hati kita ini sakit. Bahkan bisa jadi hati kita saat ini mati. Kenapa? Karena hanya hati-hati hiduplah yang merasakan ketenangan dengan Al-Quran. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dia, Nabi Muhammad maksudnya, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar ketetapan azab Allah terhadap orang-orang kafir itu menjadi pasti. Hadirin rahimakumullah, Utsman bin Affan pernah berkata, kata Utsman begini, lau taharat qulubukum ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dengan firman Allah. Jadi kalau ada orang yang ogah baca Quran, segen baca Quran, rasanya males baca Quran, berarti hatinya tidak bersih. Bisa saja ketika orang itu males membaca Al-Quran atau dia bosan mendengarkan Al-Quran, bisa jadi karena keimanan kita ini sedang lemah, hati kita ini kotor, tidak bersih, sehingga Al-Quran seolah tidak ingin kita baca, atau Al-Quran itu menjauh dari kita, dia nggak mau dibaca sama kita. Jangan-jangan bukan kita yang tidak mau membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak mau dibaca oleh kita. Kenapa? Karena begitu kotornya hati kita, saudara. Ya Rabb, padahal di belahan bumi Palestina, di tengah-tengah bom, gempuran bom, di bawah runtuhan bangunan, ada, kita lihat di video, seorang kakek-kakek yang tidak takut mati, walaupun bom di samping kiri, samping kanan, dia tenang, dia khusyuk membaca Al-Quran. Di tengah-tengah kerasnya suatu bom, suara bom yang begitu dahsyat, dia tetap tenang membaca Al-Quran, dia tetap menghafal Al-Quran. Dan anak-anak Palestina umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah hafid Quran. Makanya hari ini Allah jawab, Allah muliakan, insya Allah Palestina menjadi negara yang merdeka. Lebih daripada 150 negara setuju dengan kemerdekaan Palestina, saudara. Itu apa? Berkat Al-Quran Allah angkat. Walaupun banyak yang berguguran di kalangan tua, muda, anak, perempuan, laki, yang hamil, yang sehat, yang sakit, semua, yang dokter, yang guru, pasukan keamanan, semuanya dilibas dengan suara bom, dengan bom nuklir, genosida, saudara. Tapi Allah masih mengangkat derajat anak-anak Palestina, negara Palestina. Mari kita bercermin kepada generasi terbaik. Siapa generasi terbaik? Sahabat Rasulullah, sebagaimana mereka berinteraksi selalu dengan Al-Quran.
Ketika mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mereka langsung jatuh cinta kepada Al-Quran. Mereka begitu mudah tersentuh, mereka begitu mudah menangis ketika dia sujud kepada Allah, tersungkur menangis membacakan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab yang masuk Islam setelah mendengar keindahan surat Toha, dalam Sahih Bukhari jelaskan bahwa ketika beliau membaca Al-Quran, maka beliau tidak akan berhenti atau tidak akan menghentikan bacaannya dengan berbicara kepada seseorang sampai dia selesai dari bacaan yang dia baca. Saking apa? Saking di dalamnya itu kecintaannya kepada Al-Quran. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena mereka, para sahabat, memandang Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu tiap hari, tiap saat, tiap jam, tiap menit, tiap detik, dia selalu membaca Al-Quran dan rindu kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi setiap malam mereka khusyuk membaca Al-Quran, setiap hari mereka mentadabburi Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tidak ada jalan kemuliaan kecuali bersama Al-Quran. Saya katakan sekali lagi, tidak ada jalan kemuliaan kecuali bersama Al-Quran. Kalau kita mau menjadi manusia terbaik, menjadi manusia yang sangat mulia di sisi Allah, tidak ada jalan lain kecuali mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Bukankah Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, di akhir khutbah ini saya ingin mengajak merenung dan mengajukan beberapa pertanyaan untuk diri saya dan juga untuk diri kita semua. Pernahkah kita meminta dan pernahkah kita berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi ahli Quran? Kalau belum, mulai nanti malam kita minta, ya Allah jadikanlah kami ahli Quran, ahlullah, keluargamu ya Allah. Saya tanya lagi, pernahkah kita meminta agar salah satu keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran? Dan sudah sejauh mana upaya kita untuk mewujudkan mimpi itu semua? Kalau belum, hari ini kita robah haluan. Kita doa tiap malam, ya Allah jadikan keturunan saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, bahkan cicit-cicit saya menjadi ahlullah, menjadi keluarganya Allah, menjadi ahli-ahli Quran, orang yang mentadabburi Al-Quran dan senantiasa hidup bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Dan pernahkah kita berdoa tiap malam, ya Allah, untuk terjaga dari siksa kubur dan siksa api neraka dan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dan keberkahan Al-Quran? Kalau belum, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah membimbing dan memudahkan jalan kita untuk menjadikan kita sebagai anak cucu kita, menjadikan kita, anak cucu kita menjadi ahli-ahli Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil jaza. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة